Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sakahe puji kang papat. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Lillahi ku tetap kagungan Allah rabbil alamin kang mangeranan ing wong alam kabeh. Wabihilaning Allah nasta'inu jaluk pitul ingsun sadaya ala umuri dunia ing atasi pira-pira perkara dunia wadini lan perkara agama. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kehadrat ilahi Allah Azza wa Jalla. Salawat berserta salamnya moga dilimpahkan ke baginda kita junjunan habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa di rumah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa bertatap muka, bertatap wajah. Dengan kesempatan ini ada perkara syarat kita menjaga melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam berarti ada ilmu fikih yang memang di dalam ilmu fikih itu ada yang disebut bab toharoh. Ini bab bersih. Kenapa? Karena di sini ada bahasan hadas kecil dan juga ada hadas besar. Kalau hadas kecil berarti wajib untuk melaksanakan wudu. Dan wudu ada yang disebut fardunya wudu. Kita sudah ya waktu hari-hari kemarin. Dan sekarang ada yang perkara yang membatalkan wudu. Nah, kita judulnya ini membatalkan wudu. Apa? Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Nawaqidul wudu'i utawi piro-piro kang ngabatalaken wudu. Jadi di sini nawaqidul wudu itu adalah jamak. Nakdun dijamakkan jadi nawaqidul. Jamak taksir, jamak taksir kilah. Dari 1 sampai 10 ada jamak taksir kasroh. Nawaqidul ropa, alamat ropanya doma karena jamak taksir. Wawa jamak taksir adalah yang suka berubah. Nah di sini ada bahasan yang membatalkan wudu. Ya. Perkara yang membatalkan wudu ini yang pertama ada al-khariju, keluar. Min ahadisabila ini dari salah satunya lubang dua. Ini ilmu fikih ya pemirsa di rumah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada bahasan yang pertama adalah yang keluar dari lubang dua. Lubang ada berapa coba? Banyak, tapi yang di sini yang membatalkan wudu dua, lubang depan dan lubang belakang. Nah ini pemirsa di rumah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana antara lubang? Ntar dulu kita bahasan lubang. Ada lubang mata, lubang telinga, lubang hidung. Ini kalau hidung lubangnya Allah ciptakan manusia lubangnya itu ke bawah. Tapi kalau Allah ciptakan lubangnya itu ke atas, kalau musim hujan kayak gini, pemirsa di rumah, waduh repot. Kenapa kok bisa repotnya gitu Pak Ustadz? Karena kalau hujan itu kehujanan, jadi banjir. Kan sekarang banjir itu Masya Allah, di mana-mana banjir. Ya. Yang pertama ada nawaqidul wudu itu adalah al-kharij, keluar. Nah di sini ada perkara yang keluar. Yang keluar itu ada di depan, ada di belakang. lubang depan dan lubang belakang itu suka ada yang keluar.
Ada yang biasa, ada yang tidak biasa. Misalkan kalau lubang depan, ya kita punya wudhu nih, ada karena buang air kecil, punya wudhu batal, ya, punya wudhu batal. Ada yang mau ke kamar mandi BAB belakang berarti batal, ya. Ya, ini yang namanya buang air kecil masa di rumah. Itu ada juga istinjanya, ya. Kita bahas ada masalah istinja. Kenapa? Karena istinja itu adalah wajib. Ya. Jadi kalau memang buang air kencing itu pemirsa di rumah, kalau di kota-kota ya. Ya di kota kita kalau sering kemana-mana suka belok dulu mau sholat mau wudhu, di situ wudhunya itu ya udah kemana-mana sekarang tempatnya itu biasanya ada yang sambil ini ya berdiri ada. Nah di sini pemirsa di rumah yang sambil dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada bahasan harus istinja, harus dibersihin. Buang air kecil itu harus dibersihin pemirsa di rumah. Jadi jangan bahasan gini, kita habis istinja, habis buang air kecil, seperti yang di jalan karena beser, udah aja selesai, harus dicuci. Ntar ada caranya ya, cara mensucinya gini. Maaf pemirsa di rumah, karena ini agak bukan disensor ya, agak dikit ya. Ini pikir, jadi untuk ditimbangkan aja pikir ini boleh ya, untuk dilihatkan bahwa caranya untuk membasuh istinja itu maaf ya. Caranya untuk membasuh istinja, kita pegang air di keran atau air di bak, kita giniin. So. Ini biarpun ilmu kayak gini pemirsa di rumah ini menjadikan saksi loh. Kenapa? Karena bisa tidak jadinya sah, tidak diterimanya sholat karena bawaannya najis. Sedangkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, bersih lahirnya menurut ilmu fikih, bersih batinnya menurut ilmu tasawuf, yakinnya kita menurut ilmu tauhid. Tuh, dikocorin, diambil. Ini, yang pegang ini. Jangan ada yang gini pemirsa di rumah. Kalau cowok, ini keran, ya misalkan ini keran nih, langsung dibasahin, nggak boleh. Terjadi ntar kesininya basah, kesininya basah, kesini basah semuanya. Jadi cukup gitu aja. Mau sambil jongkok, mau sambil berdiri, ya, bersin, so, gitu. Pegang yang kiri, yang kanan ambil air. Kalau perempuan sama, maaf untuk kaum hawa juga. Kalau perempuan juga sama, begitu airnya diambil, kita sambil ini jongkok, ini dari atas. Tuh. Jadi jangan gini, diambil airnya, kita di jongkok, posisi ini untuk kaum hawa ini, kaum wanita, beginiin, blok, itu bisa jadi mutan najis semuanya pun masa di rumah. Kenapa? Karena percikan air yang di sini, karena kita udah buang air kecil, ini untuk kaum hawa nih, kita ngambil airnya langsung dibasuhnya gini, ini nggak taunya ceret, mecah ke sini, jadi mutan najis, jadi najis semuanya. Ini pemirsa di rumah yang sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi hati-hati. Jadi jangan sampai kita kena najis. Tuh.
Jadi ada caranya ya. Kalau cowok pegang, nah dikit-dikit. Ini gayungnya, pegang gayungnya, nih, pegang sama kanan kiri, gini bersih. Cewek ambil air, jangan di bawah, bukan, tapi begini. Nah, ini biarpun kecil, permasalahan di rumah ini bisa menghalang kita ibadah loh. Kita ibadahnya terus-terusan, tapi ini ya sampai ini. Pemirsa di rumah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang pertama dulu yang membatalkan wudu adanya keluar salah satunya lubang depan dan lubang belakang. Sobat jangan kemana-mana dulu setelah jeda berikut ini.